Kamar nomor 6 part 2. Di suatu malam, si Ran ini lagi video call lah sama sahabatnya. Sahabatnya ini namanya Dita. Tapi tiba-tiba si Dita ini berhenti ngomong. Mukanya pucat, gemetaran. Ran, itu siapa di belakang lo? Si Ran ini langsung noleh lah. Gak ada siapa-siapa kok. Tapi si Dita ini udah panik. Dia nengok ke kamera dan ngangkat tangan. Sinyalnya langsung putus. Dan waktu si Rani lihat HP yang mati, pantulannya nunjukin wajah tepat di belakangnya, lebih dekat dari sebelumnya. Setelah kejadian itu, besoknya si Rani nekat buat nelpon penginapan Melati. Oh iya, nama nenek-nenek tadi itu Bu Lastri. Nah, pas dia telepon, suara Bu Lastri ini terdengar serak di telepon. Sambil ngomong, "Dia udah milik kamu, Nak. Sekarang cuma ada 2 pilihan. Kamu balik ke kamar nomor 6 atau dia bakal bukain jendelanya sendiri di kamar kamu." Sebelum Rani sempat jawab, teleponnya putus. Dan dari jendela kamar udah mulai kedengaran ketukan. Tapi kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Rani yang udah gak kuat, malam terakhir di rumah, ketukan di jendelanya makin keras, makin keras, makin keras, sampai tirainya gerak-gerak sendiri. Padahal semua jendela di rumahnya udah dikunci. Pada akhirnya si Rani ini ingat kata-katanya Bu Lastri di telepon, buat balik ke kamar nomor 6. Keesokan paginya, tanpa mikir panjang, si Rani langsung buru-buru beli tiket bus buat balik ke desa itu. Dan sepanjang jalan, HP-nya tuh terus dapat notif foto. Semua fotonya isinya sama. Gambar dia lagi tidur, diambil dari luar jendela. Jadi kayak ada yang motoin dia dari luar jendela. Begitu dia sampai, Rani kaget mampus. Penginapan Melati kelihatan lebih tua dari terakhir dia lihat. Catnya lebih ngelupas dan rumput di halamannya benar-benar tinggi banget. Padahal kan baru seminggu ya dia ninggalin tempat ini. Tapi perubahannya udah jauh banget, kayak ditinggalin beberapa tahun. Pas dia masuk, gak ada tamu lain, cuma Bu Lastri duduk di resepsionis. Mukanya pucat dan matanya kayak gak tidur berhari-hari. "Kamu balik," katanya datar. Bagus, dia udah gak sabar. Dengar itu Rani merinding dong. Tapi dia nekat minta kuncinya. Akhirnya Bu Lastri ngasih kunci nomor 6 tanpa ngomong apa-apa lagi. Begitu dia masuk kamar,
Suasananya persis kayak dulu, cuma kali ini lebih pengap. Bu Lastri nyuruh Rani duduk di tengah kamar, terus ngeluarin lilin hitam dari tasnya. Dia bakal datang. Kamu jangan lari, kata Bu Lastri sambil nyalain lilin. Jam 1 lewat. Ketukan itu terdengar lagi. Tapi kali ini jendelanya gak cuma diketuk, tapi pelan-pelan terbuka sendiri. Bau tanah basah bercampur bau anyir masuk. Dan dari kegelapan, sosok itu muncul. Matanya putih semua, rambutnya basah, bibirnya biru. Dia mengangkat tangannya lagi dan jarinya ada 6. Tapi sekarang dia ngelangkah masuk ke kamar. Sosok itu jongkok di depan Rani. Senyumnya makin lebar. Kepalanya miring ke samping. Aku sendirian lama sekali, bisiknya pelan tapi jelas. Kalau kau mau, kau bisa keluar lewat jendela dan aku bakal gantiin kamu di sini. Si Rani bingung dong. Terus dia ngomong, kalau aku nolak. Sosok itu mendekat. Bibirnya nyaris ada di telinga Rani. Kalau kamu menolak, aku akan ikut sama kamu selamanya. Lilinnya tiba-tiba mati. Bu Lastri gak ada di kamar. Jendelanya kebuka lebar kebanting. Terang. Di luar cuma ada gelap pekat. Tapi dari sana, Rani ngerasa ada tarikan dingin, kayak manggil dia buat keluar. Ya Rani teriak dong, enggak mau, aku enggak mau, dan lari ke pintu. Tapi anehnya pintunya tiba-tiba hilang dan ada tembok kayu yang tersisa. Pas dia noleh ke belakang, dia tiba-tiba berdiri di luar jendela, ngelihat tubuhnya sendiri duduk di lantai, matanya kosong, bibirnya biru. Dan seminggu kemudian, penginapan Melati dapat tamu baru. Dan si nenek itu atau Bu Lastri menyerahkan kunci sambil bilang, kamar nomor 6 ya, tapi ingat, jangan buka jendela malam ini. Dan di balik jendela kamar itu ada sosok perempuan yang pucat dengan 6 jari sambil tersenyum.
See you di cerita horor minggu depan. Bye bye.